Suatu ketika di Konoha, manusia telah menjadikan Allah hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan harian mereka. Semuanya berawal dari sebuah desa kecil bernama Dwi Karta, tempat di mana ritual dan doa bukan lagi dilaksanakan dengan kesungguhan, melainkan dengan tujuan yang penuh pamrih. Warga desa Dwi Karta sudah lama mengganti niat murni dalam ibadah dengan eksploitasi doa dan zikir. Setiap pagi, setelah azan subuh berkumandang, bukannya merasakan ketenangan, malah terdengar suara keras seorang warga berkata, "Ya Allah, lancarkan proyekku hari ini, jangan sampai rugi." Lalu, suara lainnya menyusul, "Ya Allah, menangkan aku dalam lelang ini demi kemuliaan-Mu." Tentu saja, di desa ini, masjid mulai dipenuhi dengan papan pengumuman kebut perintah doa yang mirip dengan inventaris pesanan di restoran cepat saji. Ada yang memuat, "Ya Allah, naikkan gajiku bulan depan." Dan di sebelahnya, "Ya Allah, buat pacarku cemburu sehingga dia tahu cintaku padanya lebih besar." Dewi, seorang gadis desa yang kritis, mulai merasa ada yang janggal. Kenapa kita selalu minta tapi tak pernah berserah, pikirnya. Suatu hari, di tengah keramaian doa sore, dia berdiri dan berseru, "Saudara-saudari, apakah kita ini meminta kepada Tuhan atau mempekerjakannya sebagai budak kita?" Teriakan Dewi mengundang keheningan. Orang-orang mulai berhenti dan menatapnya tajam. Namun, Dewi tak gentar. Allah, Sang Pencipta, bukanlah alat atau budak yang kita pekerjakan. Kita mencintainya, menghormatinya, dan beribadah kepadanya dengan ketulusan hati, bukan semata untuk keinginan duniawi kita. Desa Dwi Karta mulai bingar dengan bisikan-bisikan. Beberapa setuju dan beberapa lainnya merasa terganggu. Namun, sedikit demi sedikit, pesan Dewi mulai meresap ke dalam hati mereka. Hari berikutnya, di masjid yang sama, para warga mengambil waktu lebih banyak untuk berdoa tanpa permintaan pribadi. Mereka mendengarkan hati, membawa syukur yang tulus, dan mulai memahami bahwa Allah bukanlah pelayan kebutuhan mereka, melainkan pelita yang menerangi jalan kehidupan yang penuh ujian dan rahmat. Dengan kesadaran baru ini, Dwi Karta berubah menjadi desa yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih dekat dengan Tuhan. Hingga akhirnya, desa ini dikenal bukan lagi sebagai Dwi Karta yang materialistis, tapi sebagai desa yang merasakan kasih sejati dari Sang Pencipta.